harus mengakui keunggulan Pohang Steelers dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Steelyard Stadium, Korea Selatan, Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022, siang WIB. Timnas U23 kalah 0-2. Dalam pertandingan ini pelatih Shin Tae-yong menurunkan komposisi terbaiknya. Sama seperti saat bersua Andong University, juru taktik 51 tahun tersebut langsung menurunkan 4 pemain senior sebagai starting. Mereka adalah Fahrudin Arianto, Mark Klok, Irfan Jaya, dan Ricky Kambuaya. Dalam laporan pertandingan yang dimuat akun Twitter resmi PSSI, Timnas Indonesia U23 nampak terus ditekan oleh Pohang Steelers. Meski begitu, Timnas Indonesia U23 bisa menahan skor tetap 0-0 dengan turun minum. Baca juga, dilatih Shin Tae-yong, Mark Klok. Latihan keras sekali, tidak mudah. Memasuki babak kedua, perubahan komposisi pemain dilakukan pelatih Shin Tae-yong. Hernando Ari yang awalnya berada di bawah Mister Gawang diganti oleh Adi Satrio. Beberapa pemain lain juga dimasukkan di babak kedua seperti Alfeandra Dewangga, Ronaldo Kuateh, hingga Marcelino Ferdinand. Namun, sama seperti babak pertama, Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 masih sulit keluar dari tekanan. Beberapa kali gawang Adi Satrio digempur oleh Pohang Steelers. Hingga pada akhirnya gawang Timnas Indonesia U23 pun harus bergetar 2 kali di menit-menit akhir. Tepatnya pada menit 82 dan 89. Timnas Indonesia U23 tak bisa cetak gol dalam pertandingan ini. Alhasil, hingga peluit tanda berakhirnya pertandingan dibunyikan, skor 2-0 untuk Pohang Steelers tidak berubah. Dari Pohang Steelers pada laga uji coba kedua dalam pemusatan latihan di Korea Selatan, Sabtu, 23/4. Ini merupakan uji coba kedua Timnas U23 dalam masa persiapan menuju SEA Games 2021-2022 Vietnam. Menurunkan skuad yang tak jauh berbeda dengan pertandingan uji coba sebelumnya yang berlangsung Kamis 21/4, Timnas U23 mencoba menekan sejak awal. Lewat serangan sayap, Muhammad Ridwan jadi tumpuan melesakkan gol-gol sundulan. Serangan Indonesia itu lantas dibalas serangan cepat Pohang. Hanya dalam tempo tak sampai 1 menit gawang Hernando Ari dalam bahaya. Beruntung sepakan pemain lawan masih membentur Mister Gawang pada menit ke-8. Semenit kemudian Hernando melakukan penyelamatan. Hingga setengah jam pertandingan, pertahanan Indonesia lebih banyak ditekan. Gelandang bertahan Mark Klok sampai harus banyak membantu bertahan. Selama 15 menit terakhir babak pertama, Timnas U23 masih lebih dominan bertahan. Dalam situasi tertekan itu pemain mulai bermain keras sehingga diganjar kartu kuning. Indonesia mengandalkan serangan balik. Pada babak kedua, Shin mengganti Hernando dengan Adi Satrio. Timnas U23 langsung menekan dan berbuah kans dari Ridwan. Sayang sundulan pemain Persela Lamongan tersebut masih melebar. Setelah itu giliran pertahanan Garuda Muda yang ditekan bola balik. Untuk penyegaran Shin mengganti 2 pemain dengan menarik Bagas Kava dan Irfan Jaya, digantikan Alfeandra Dewangga dan Ronaldo Kuateh. Pada menit ke-66 giliran Marcelino Ferdinand masuk, menggantikan Muhammad Ridwan. 9 menit berjalan, Shin menarik Syahrian Abimanyu dan Rio Fahmi, digantikan Rahmat Irianto dan Koko Ari. Dalam 10 menit terakhir pertandingan situasi tidak berubah. Timnas Indonesia U23 dominan ditekan. Tepat pada menit ke-82 gawang Timnas U23 akhirnya kebobolan. Gawang Indonesia kembali kebobolan pada menit ke-89. Otot-otot pemain yang masih dalam fase peningkatan fisik benar-benar diuji oleh Shin. Konsentrasi dan ketahanan pemain yang melemah dimanfaatkan lawan untuk melesakkan 2 gol.